Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari syarah penjelasan tentang khulasah ta'zimil ilmi, bagaimana kita bisa memuliakan ilmu dan kita sudah masuk di poin yang ke-10. Tidak terasa ya, ini poin 10 ini sudah setengah kitab. Karena kitab ini ada 20 poin. Ya. Di bab Al-Ma'qid Al-Ashir, bab 10 ini yaitu tentang mulazamatu adabil ilmi, senantiasa mempraktikkan adab-adab dalam ilmu, ya, mempraktikkan adab. Buku ini sendiri cakupannya tentang adab, tapi memang ada juga yang lebih detail dari pembahasan yang akan kita bahas nanti. Ya. Sebelum kita masuk ke kitab, Ana sedikit bawakan dulu muqaddimah umum tentang adab. Ya. Muqaddimah umum tentang adab. Pertama, tentang definisi. Tentang definisi adab. Sini banyak para ulama memberikan definisi tentang adab. Di antaranya yang dimaksud dengan adab itu adalah mempraktikkan perkara yang dipuji. Perkara yang dipuji oleh syariat. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi ketika ada pujian dari syariat yang terhadap suatu ucapan dianggap itu baik oleh syariat ataupun perbuatan, maka itu menunjukkan adab. Jadi ukurannya syariat, bukan perasaan. Karena kalau ukurannya perasaan siapa dulu? Jadi ukurannya adalah syariat, ya. Bukan perasaan. Kita bisa tuliskan ini oleh syariat, ya, bukan perasaan. Karena ada, ini menurut perasaan saya ini enggak baik, tapi menurut syariat jelek, ya berarti jelek itu.
menurut perasaan saya jelek, tapi menurut syariat baik, nah berarti baik itu. Jadi bukan bagaimana enak menurut saya, tapi benar tidak menurut syariat. Ya. Itu definisi adab. Kemudian pentingnya adab. Pentingnya adab. Urgennya, urgensi. Kenapa adab itu penting? Di sini ada beberapa alasan kenapa adab itu penting. Ana bawakan beberapa. Yang pertama, kenapa adab itu penting? Karena pertama termasuk isi dakwahnya Rasul. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti ya mempelajari adab itu wajib. Karena tidaklah sesuatu didakwahkan oleh Nabi kecuali sesuatu itu wajib. Ketika Nabi menyebutkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ya. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, diantaranya adalah dengan adab. Maka adab itu penting. Ya. Kemudian termasuk sebab yang bisa memasukkan ke dalam surga. Termasuk sebab yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ketika Nabi menjelaskan perkara apa saja yang paling banyak memasukkan ke dalam surga setelah takwa, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi kita belajar adab ini ya ingin masuk surga. Sederhananya gitu. Ingin masuk surga. Ya. Kemudian juga sebagai atau Nabi memohon akhlak yang baik. Ya. Nabi memohon akhlak yang baik. Tidaklah Nabi memohon terhadap sesuatu kecuali sesuatu yang dipinta itu hal yang berarti, yang penting. Ya. Kemudian juga nanti ada penjelasannya. Sebab
kebahagiaan dan kesuksesan. Sebab kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga peninggi derajat manusia. Jadi orang yang memiliki adab yang bagus itu derajatnya bisa tinggi sebagaimana orang yang sholat malam dan saum di siang hari. Jadi bisa meninggikan derajat manusia. Kemudian termasuk perkara yang dicintai dan dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang berbuat baik itu Allah suka, yuhibbul muhsinin. Allah cinta. Sehingga ketika kita beradab, niatkan bukan sekedar kenapa kamu beradab, ya supaya orang lain cinta sama saya. Bukan, tapi agar Allah dan Rasulnya cinta. Dan masih banyak lagi. Cukuplah yang menjadi pemotivasi kita belajar adab itu, kita ingin masuk surga. Kita ingin masuk surga. Taib. Kemudian selanjutnya urgensinya sudah. Sekarang pembagian adab. Bagian adab. Ya. Ini ada beberapa ya. Yang pertama, adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah Ta'ala. Inti dari adab terhadap Allah itu mentauhidkannya, kemudian tidak menyekutukannya. Ini adab terhadap Allah. Jadi orang yang musyrik itu tidak beradab kepada Allah. Jadi inti dari adab terhadap Allah itu mentauhidkan. Makanya dikatakan orang-orang musyrik itu wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kemudian adab terhadap Rasul. Adab terhadap Rasulullah yang pertama adalah dengan ittiba.
ittiba kepadanya, mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupan. Itu ittiba kepada beliau. Kemudian juga tidak melakukan bid'ah. Tidak melakukan bid'ah dalam agama. Itu adab terhadap Nabi kita. Kemudian ada juga adab terhadap diri sendiri. Nah, ini adab terhadap diri sendiri itu, ini banyak ya rinciannya. Tapi yang paling pokok adab terhadap diri sendiri ini ya, adalah ikhlas dalam beramal, kemudian ittiba pada Nabi, kemudian melaksanakan ketaatan, kemudian menjauhi yang dilarang, dan lain-lain. Ini banyak ya, adab terhadap diri sendiri itu. Kemudian juga ada adab kepada sesama manusia. Adab kepada sesama manusia. Nah, di sini ada bermacam-macam ya. Ada terhadap orang tua, bagaimana adab kita kepada orang tua. Kemudian terhadap guru, kemudian terhadap teman, itu bagaimana kita beradab. Tulisannya kita ganti ya. Jadi tadi ada adab kepada kedua orang tua, ada adab kepada guru, ada adab pada teman, ada adab kepada tetangga, ini adab kepada kedua orang tua. Nanti bisa juga di sini kepada keluarga secara umum. Tapi ke orang tua itu lebih khusus lagi. Kemudian ada di sini juga tadi, berarti yang kelima ya, adab kepada makhluk Allah yang lain.
Seperti apa adab kepada makhluk Allah yang lainnya? Seperti pada binatang. Pada binatang, diantaranya kita tidak boleh menyiksa binatang. Dan kalau kita berbuat baik kepada binatang, itu diberikan pahala. Kemudian juga misalnya ketika kita ingin menyembelih binatang, hendaknya si pisaunya ditajamkan. Nah, itu bagian dari adab. Ya. Bagian dari adab. Dan lain-lain. Ya. Baik. Nah, ini pembagian adab. Jadi ada adab terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap diri sendiri, kepada sama manusia. Kepada sama manusia itu ada orang tua, guru, teman, tetangga. Teman di sini baik yang sebaya, ya. Kemudian lebih tua atau lebih muda. Islam sampai mengatur sedetail ini. Adab kepada tetangga juga, baik kepada muslim atau kafir. Ini ada adab. Dan kalau kita detailkan lagi, ini akan lebih banyak lagi turunan. Baik. Kemudian, ya, kitab tentang adab itu banyak, ya. Banyak sekali kitab tentang adab, baik yang khusus, baik yang umum, misalnya adab secara umum atau adab khusus, adab terhadap Allah, adab dalam belajar, itu banyak kitabnya. Baik, ini kalau mau di screenshot silahkan. Baik, kita lanjutkan ke sini. Kita lanjut ke kitab. Di sini disebutkan oleh penulis hafizahullah, mulazamatul adabi, menjaga adab ilmu, adabil ilmi, ya. Kemudian beliau sebutkan di sini kata Ibnu Qayyim, ya, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Adab seseorang adalah ciri. Merupakan ciri dari bahagianya. Dan wafalahihi, beruntungnya. Jadi kalau seorang itu punya adab, nah itu ciri dia itu akan bahagia dan beruntung. Ya. Kemudian wakillatu adabihi, dan sedikitnya adab, tidak punya adab, itu unwanu syaqawatihi wa bawarihi.
ciri atau alamat malangnya dia, kemalangan dia, wabawarihi dan kegagalan. Ya. Jadi di sini dikatakan famimma ya dulu ala sa'adatil abdi wa falahihi, di antara perkara yang menunjukkan bahagianya seseorang dan suksesnya adalah adab. Jadi adab, perilaku, karakter seseorang itulah cerminan dari kesuksesan hidupnya. Ya. Kemudian di antara yang menunjukkan kemalangan dan kegagalannya adalah qillatu adabihi, rendahnya adab, nggak punya adab. Ya, nggak punya adab. Orang yang nggak punya adab itu akan gagal. Walaupun misal dia pintar, cerdas, tapi tidak akan bermanfaat ilmunya. Ya. Dan nanti orang juga menilai orang yang rendah adabnya seperti apa. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Hamas tujliba khairud dunya wal akhirah bimisli adab." Maka tidak ada perkara yang bisa menjadi sebab diperolehnya kebaikan dunia dan akhirat bimisli adab, seperti adab. Jadi adab itu merupakan sebab untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Adab merupakan sebab diperolehnya kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kita sebutkan di sini. Ya. Adab tadi sudah ya, merupakan sebab untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Ya. Jadi adab merupakan sebab untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia, ya secara manusiawi, orang yang beradab itu dicintai oleh manusia yang lain. Di akhirat, jelas dia mendapat kedudukan yang mulia. Walas tujliba hirmanuhuma, dan tidak ada yang bisa menyebabkan terhalangnya keduanya. Terhalang keduanya itu maksudnya terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan tidak ada yang menjadi sebab tidak mendapatkannya kebaikan dunia dan akhirat bimisli qillatil adab, seperti rendahnya adab. Ya. Jadi di sini dikatakan fayuhassalu, maka akan diperoleh ya, kebaikan dunia dan akhirat bisulukil adab, dengan mempraktikkan adab. Ya. Dan akan tidak didapatkan kebaikan dan bagian seorang hamba dengan terhalangnya jika dia rendah adabnya. Rendah adab itu kebaikan dunia dan akhirat tidak akan diperoleh. Kemudian ada seorang pensair mengatakan wal mar'u la yasmu bi ghairil adab. Seseorang itu tidak akan terangkat derajatnya bi ghairil adab, tanpa adab. Wa iyakun da hasabin wa nasab. Walaupun dia seorang yang bangsawan, keturunan darah biru. Jadi walaupun dia keturunan ningrat,
dia tidak akan terangkat derajatnya. Walaupun di dunia betul misalkan dia memiliki jabatan dan sebagainya, ya dunia bukan tempat penilaian puncak, penilaian final, bukan. Yang paling pokok nanti di akhirat. Jadi seseorang itu derajatnya tidak akan terangkat tanpa adab. Walaupun dia keturunan ningrat bangsawan. Baik. Kemudian wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi. Dan bahwasanya ya, layak bagi ilmu itu hanya akan layak ya, bagi orang yang mempraktikkan adab-adabnya. Ya. Sini bagus sekali. Ilmu hanya akan layak bagi orang yang mempraktikkan adab. Praktikan adab. Ya. Adab bagaimana? Di sini dikatakan fi nafsihi wa darsihi wa ma'asyaihihi wa qarinihi. Baik terhadap dirinya, kemudian dalam belajarnya, terhadap gurunya, dan terhadap temannya. Mempraktikkan adab. Nah, di sini ada 4 berarti ya. Dengan adab dalam atau bukan adab terhadap, di sini disebutkan tadi diri sendiri, kemudian dalam adab terhadap belajar, kemudian adab terhadap gurunya, kemudian adab terhadap teman. Dan ini panjang ya. Sudah kita bahas di adab daris wal mudaris. Adab terhadap diri sendiri misalnya harus ikhlas. Jangan menjadikan ilmu itu sebagai sarana mendapatkan dunia. Dalam belajar juga banyak rinciannya. Harus fokus, harus serius. Kemudian bersama guru juga harus menghormatinya, mendoakannya, sopan santun dan lain sebagainya. Terhadap teman juga sama. Nah, ini di sini terdapat rincian detail pada masing-masingnya. Di dalam kitab yang khusus. Jadi ada adab terhadap diri sendiri itu seperti apa. Ini panjang kalau dijelaskan. Ini mudah-mudahan nanti ada, atau silakan murojaah di pelajaran tentang adab daris wal mudaris, itu ada penjelasannya. Bagaimana adab terhadap diri sendiri. Banyak orang yang lebih fokus bagaimana memperbanyak ilmu, lupa mempraktikkan adab. Akhirnya walaupun ilmu itu dia dapat, tapi sedikit manfaatnya. Ya. Jadi
orang yang punya adab itu sedikit ilmu akan bermanfaat. Kenapa? Berkah bagi dirinya. Orang yang punya adab walaupun dia ilmunya banyak, hafalannya banyak, tapi dia tidak menjadikan ilmu itu bermanfaat bagi dirinya. Karena kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan para ulama, sebetulnya ilmu itu sendiri adalah sarana agar kita bisa beradab. Jadi ilmu itu juga, ya, ilmu itu sarana agar kita bisa beradab. Lalu kemudian orang yang punya ilmu terus nggak beradab, berarti nggak manfaat. Taib. Kemudian Yusuf bin Husain berkata, bil adabi tafhamul ilma. Nah, ini perkataan bagus sekali ya. Hanya dengan adab engkau bisa faham ilmu. Hanya dengan adab engkau bisa faham ilmu. Ya. Kok bisa dengan adab bisa paham ilmu? Beliau jelaskan, li'annal muta'addiba, karena sesungguhnya murid yang beradab yuro, dilihat atau dinilai ahlan lil ilmi, layak untuk ilmu, layak. Dia layak untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini perkara yang berharga, yang besar nilainya dalam agama. Kalau ada orang yang serius, sopan santun, baik, terlihat amanahnya, kejujurannya, sampai hal-hal detailnya, dia pantas mendapatkan ilmu. Sehingga apa? Fayubdzalu lahu, maka dicurahkan baginya. Maksudnya guru itu serius mengajarkannya. Sehingga seorang guru itu memberikan waktu khusus atau waktu lebih, memberikan pelajaran yang tidak diberikan kepada orang lain, karena melihat orang ini pantas mendapatkan ilmu. Ya. Beda dengan orang-orang yang kalau belajar itu semaunya, seenaknya, semudnya. Ya nggak bisa lah. Guru juga nggak mau ngajarin. Makanya kenapa orang-orang yang beradab itu banyak ilmunya mudah paham. Karena dia berkah ilmunya. Sementara orang yang nggak beradab, walaupun dia banyak yang dia kumpulkan, banyak wawasannya, tapi tidak menjadikan bermanfaat. Wa qalilul adab, dan rendahnya adab, ya, tidak punya adab, ya, nggak punya sopan santun, dari cara ngomong, cara berpakaian, cara bersikap, di majelis ngobrol, ribut, ya. Yu'azzul ilmu ayyudayya'a indah. Dikhawatirkan ilmu itu sia-sia, ya, terlantar, sia-sia padanya. Ya percuma orang yang nggak mau ilmu atau yang coba-coba diberi ilmu nggak manfaat, kita berikan juga. Atau nanti disalahgunakan. Ilmu itu nanti disalahgunakan oleh. Ya. Kemudian, nah ini salah satu contoh ya antara orang beradab dan tidak beradab. Misalkan seseorang yang bertanya, ya. Jadi ada orang yang bertanya dengan adab, kemudian dijawab. Ada juga bertanya tanpa adab, kemudian tidak dijawab. Jadi ada seorang murid yang bertanya kepada guru. Dan bertanya kepada guru juga ada adabnya. Nah, ada orang yang satu nanya, dia dijawab, ada juga yang lain tidak dijawab. Karena apa? Tidak pakai adab. Misalnya, kalau yang pakai adab, ini contohnya, ahsanallahu ilaikum. Ini perkataan pakai adab. Ahsanallahu ilaikum atau barakallahu fikum. Ini kalau kita mau bertanya.
Ahsanallahu ilaikum. Zakartum kada wa kada. Engkau tadi menjelaskan ini dan ini. Wa ashkala alayya. Dan menjadi susah bagiku qauluhu ta'ala kada wa kada. Firman Allah gini dan gini. Jadi murid menampakkan butuh. Ya Ustadz, assalamualaikum. Tadi Ustadz menjelaskan seperti ini. Saya mengalami kesulitan. Mohon maaf, barangkali bisa diperjelas. Maka guru pun akan menjawabnya. Wayajibuhu syekh. Maka guru akan menjawabnya. Adapun kalau orang ini tanpa adab nih, ini orang tanpa adab, dia langsung nembak, ya Ustadz, ya, engkau tadi mengatakan gini. Jadi seolah-olah mendebat. Nah itu tidak punya adab, tidak punya adab. Taib. Kemudian wa min huna, dari sini kita lihat ya, dari tadi ucapan-ucapan, kana salafu rahimahullah, adalah para salaf yahtammuna bitta'allumil adab, sangat mementingkan untuk mempelajari adab. Sangat mementingkan untuk mempelajari adab, sebagaimana mereka mementingkan belajar ilmu. Jadi jangan sekedar belajar ilmu. Maksud belajar ilmu di sini tuh kita fokus ingin menguasai cabang ilmu tertentu, ya, tapi lupa belajar adab. Mestinya perhatian terhadap adab. Bahkan harus lebih senang belajar adab, belajar akidah, tauhid. Itu bahkan kita lihat sebagian orang itu ketika diajak belajar adab itu mengatakan itu buang-buang waktu katanya. Padahal mereka tidak ngerti. Misalnya disebutkan adab tentang salam, tentang makan, tidak bisa. Bosan bahas hal itu. Tapi kalau ditanya tentang rinciannya, nggak ngerti. Nah, ini karena menganggap sepele pelajaran adab ini. Maka, nah ini ada perkataan yang baik. Ya. Ini ada perkataan yang bagus. Fayam bagi ayat tania. Selayaknya thalibul ilmi itu perhatian. Jadi selayaknya penuntut ilmu itu perhatian tentang adab yang berhubungan dengan ilmu secara khusus atau yang berhubungan dengan agama secara umum. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya perhatian terhadap adab, baik dalam menuntut ilmu secara khusus maupun tentang agama secara umum. Kenapa? Fa'innaka idza dhayya'tal adab dhayya'tad din. Karena jika engkau menelantarkan adab, ya, tidak perhatian, maka engkau akan menelantarkan agama. Iya, kalau engkau tidak belajar adab, agama akan kau terlantarkan. Karena adab itu termasuk bagian dari agama. Wa idza qawiyatil adab, apabila adab itu kuat fin nufus, di dalam jiwa, maka qawiyat an-nafsu ala talabiddin. Jiwa juga menjadi kuat untuk menuntut agama, untuk menuntut ilmu agama. Wa idza da'ufat al-adab, dan apabila lemah adab di dalam jiwa, maka jiwa juga lemah untuk belajar agama dan mengamalkannya. Ini perkataan yang sangat bagus sekali. Kalau seorang itu menyepelekan adab, ya dia akan menyepelekan agama. Betapa banyak orang itu, misalnya dalam berbicara,
dia nggak kontrol dengan siapa dia berbicara, apakah dia berbicara dengan orang yang berilmu, dengan orang yang awam, dengan orang yang di bawah usianya, orang yang lebih tua. Kadang disamain aja, nggak dibedain. Ini depan kita ini orang awam atau ustadz, lebih tua atau lebih muda, karena nggak ngerti. Atau bahkan dalam praktik ibadah, ya, itu banyak bermain-main. Karena apa? Tidak ngerti adab. Baik. Kemudian Ibnu Sirin Ibnu Sirin seorang tabi'in berkata, kanu yata'allamuna al-hadiya ay adab. Adalah para salaf mempelajari adab sebagaimana mereka kama yata'allamuna al-ilma. Sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan di sini dikatakan bal inna ta'ifatan minhum, sebagian mereka yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Mendahulukan mereka mendahulukan mempelajari adab daripada mempelajari ilmu. Artinya seorang itu sebelum belajar ilmu, belajar dulu adab bagaimana berilmu. Kitab ini ya, Khulasah Ta'zimil Ilmi, kalau kita berguru langsung kepada penulisnya, Syekh Shalih Utsaimin, hafizahullah, beliau ketika sebelum menjelaskan kitab yang akan didaurahkan, misalnya daurah kitab akidah dan ilmu-ilmu yang lain, kitab yang pertama dibahas tuh ini dulu. Kitab Khulasah dulu. Kenapa? Ini tuh kunci diantaranya. Kalau seorang itu udah bagus adabnya, nanti belajar ilmu apapun akan bermanfaat. Beda dengan orang yang nggak punya adab, yang nggak ngerti adab. Walaupun dia belajar segudang ilmu, tidak akan manfaat bagi dia. Qala Malik ibni Anas lifatan min Quraisy. Imam Malik bin Anas berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya ibna akhi, wahai anak, wahai pemuda, ta'alam al-adab, pelajarilah adab, qabla an tata'allam al-ilma, sebelum engkau mempelajari ilmu. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Kenapa? Li'ana al-adaba wasilatul ilmi. Nah ini. Ya. Ini ada perkataan. Karena adab merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya. Karena adab merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu. Baik. Kemudian wa kanu yuzhiruna hajatahum. Mereka menampakkan, memperlihatkan hajatahum ilai, butuhnya mereka terhadap adab. Butuh terhadap adab itu. Qala Makhlad ibn Husain ibn al-Mubarak yauman. Berkata Makhlad bin Husain kepada Ibnu Mubarak pada suatu hari, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami, ya, daripada banyak kami, kata Makhlad, ya, lebih butuh banyak adab
daripada sekedar banyak ilmu. Kami lebih butuh kepada banyaknya adab daripada sekedar banyaknya ilmu. Di sini bukan berarti menyepelekan ilmu, tapi tadi ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau orang itu nggak punya adab. Kemudian wakanu yusuna bihi. Mereka saling menasehati. Mereka menasehati tentang adab. Wa yursyiduna ilaih, dan membimbingnya, membimbing kepada adab. Ini para salaf dulu. Kemudian qala Malik, berkata Imam Malik, kanat ummi tuammimuni. Adalah ibuku memakaikan sorban kepadaku. Nah, lihat. Imam Malik, seorang ulama besar. Ya. Seorang ulama besar. Ya. Beliau menceritakan bagaimana perhatian orang tuanya, ibunya, terhadap dirinya. Di sini menunjukkan tidak akan ada seorang penuntut ilmu yang sukses, ya, atau di antara sebab kesuksesan penuntut ilmu itu karena support atau dukungan dari orang tua. Dan dukungannya bukan, nah ayo belajar, nanti kamu dapat ilmu, nanti kamu bisa kaya raya. Bukan. Nah kamu belajar, kamu nanti pintar, kamu akan jadi orang. Emang sekarang bukan orang ya? Kan sering terucap seperti itu. Nanti kamu harus jadi orang. Emang sekarang orang-orangan? Enggak kan? Nah kamu nanti sukses, bisa beli A, B, C, D. Nanti hidup kita bisa berubah. Ya. Itu doktrin yang terngiang-ngiang di keumuman benak seorang anak dari orang tuanya. Dunia, dunia, dan dunia. Beda dengan zaman dahulu. Bagaimana zaman dahulu? Lihat. Imam Malik didandani oleh ibunya. Didandani. Pakaikan sorban, imamah. Dan ini pakaian biasanya dipakai untuk orang yang sudah dewasa. Agar dia berwibawa. Ya, padahal sedang anak kecil. Di sini juga menunjukkan seorang penuntut ilmu itu dia rapih. Ya. Ketika bermajelis langsung dengan gurunya. Orang tua memperhatikan hal itu. Padahal Imam Malik seorang laki-laki. Sekarang betapa banyak orang tua yang tidak perhatian terhadap anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Baik, kemudian wataqululi, ibunya berkata kepadaku, kata Imam Malik, idhab ila Robi'ah. Berangkatlah kepada Robi'ah. Robi'ah itu yakni Ibna Abdurrahman Faqiha Ahlil Madinah fi zamani. Seorang ulama di Madinah di zamannya. Maksudnya berangkat kepada gurumu. Kemudian ibunya berpesan, fata'allam, pelajarilah min adabihi, dari adabnya, qabla ilmihi, sebelum mempelajari ilmunya. Jadi Imam Malik dinasihatkan oleh ibunya, pelajari adabnya gurumu sebelum kau mengambil ilmunya. Bahkan dahulu itu seorang murid itu sampai memperlihat gurunya itu dari banyak hal. Lihat cara berbicara, cara menjelaskan, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Karena itu bagian dari adab. Ini yang dipesankan oleh seorang ibu kepada Imam Malik. Dan kita tahu Imam Malik sekarang kedudukannya seperti apa, rahimahullah. Seorang imam yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Kemudian wa inna ma hurima katsirum min talabatil
talabatil asril ilma bitadyi'il adab. Dan terhalang atau gagal kebanyakan penuntut ilmu di zaman sekarang, terhalang dari ilmu, sebabnya itu bitadyi'il adab, karena menelantarkan adab, menyanyiakan adab. Menyanyiakan adab. Karena menyanyiakan adab. Jadi sebab kegagalan, nah ini ya, sebab kegagalan, sebab terbesar kegagalan itu adalah ini. Dia tadyi', menyanyiakan. Layak nuna bihi ta'alluman, tidak perhatian. Kemudian baik dalam mempelajarinya dan tidak perhatian dalam mempraktikannya. Bisa kita sebut, bisa kita sedikit jelaskan di antara sebab kegagalan dalam belajar ilmu adalah karena menyepelekan adab, tidak perhatian dalam mempelajarinya, tidak perhatian dalam mempelajarinya, dan tidak juga perhatian dalam mempraktikannya. Bagaimana mempraktikan? Belajar juga tidak. Ini di antara sebab kegagalan dalam belajar. Baik. Kemudian Ashraf al-Laits Ibnu Sa'din al-Ashabil Hadis. Lais bin Sa'ad bertemu dengan Ashabil Hadis, murid maksudnya ya. Sa'ad bin Lais menemui murid-muridnya. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Maka Sa'ad itu melihat di antara mereka melakukan sesuatu yang nampaknya dia tidak suka. Biasanya ngobrol misalnya. Kalau kita dalam belajar, kalau guru udah ada itu diam. Nggak ada ceritanya guru sudah ada kita ikut ngomong. Ngomong ke tetangga, atau ngomong buka HP dan sebagainya. Kalau kita udah lihat guru nampak di depan kita atau dars pelajaran udah dimulai, itu diam kita. Nggak ada lagi ceritanya, ngobrol, main-main dan sebagainya. Seperti dijelaskan oleh para ulama, dulu para sahabat itu kalau sedang belajar, mereka itu ketika duduk seperti sholat. Coba orang sholat gimana? Nggak ada kan orang sholat ngobrol, colek-colek, dan sebagainya. Itu pun dalam belajar. Bahkan dikatakan seakan-akan ketika bermajelis ilmu itu di atas mereka ada burung. Karena mereka diam, burung pun hinggap. Menunjukkan mereka itu fokus. Karena kalau gerak-gerak kan burung terbang. Ini saking diamnya, itu burung pun bisa diam. Ya. Sampai dulu juga para ulama tuh membuka lembaran kertas pun dengan pelan. Karena khawatir mengganggu muridnya, gurunya. Mau minum saja nggak berani kalau guru sudah di depan. Itu para ulama terdahulu. Nah, ketika Lais bin Sa'ad melihat sesuatu yang dia nggak suka, biasanya guru itu nggak senang kalau lihat murid ngobrol, ribut, colak-colek, terus noleh kiri kanan. Jadi fisiknya di majelis, pikirannya melayang-layang. Yang di mana nggak jelas. Itu tidak boleh seperti itu. Maka ketika melihat keadaan seperti itu, Lais berkata, "Mahadza, apa-apaan ini?"
antum ila yasirin minal adab, kalian terhadap sedikit dari adab, ya, ahwaju minkum ila kasiri minal ilmi, lebih dibutuhkan oleh kalian daripada banyak ilmu. Maksudnya cobalah beradab. Sedikit adab yang kalian pakai itu lebih dibutuhkan daripada kalian hanya fokus ingin dapat ilmu, ingin dapat maklumat. Ya. Kenapa? Karena di sini lihat. Qalilal ilmi ma'a katsiril adab, sedikit ilmu disertai dengan banyak adab, yanfa, itu akan bermanfaat, wa yarfa, dan akan mengangkat derajat. Sebaliknya, banyaknya ilmu dibarengi dengan sedikitnya adab, la yanfa, nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Dan belajar itu bukan kejarannya pintar, bukan. Cerdas, unggul, bukan itu saja. Tapi bagaimana menjadikan seorang murid itu beradab. Itu yang utama. Ini live bersikap seperti langsung ditegur saat itu. Makanya seorang guru itu kalau melihat muridnya telat dalam pelajaran, maksudnya nggak bisa-bisa, jangan dihukum. Selama muridnya itu menjaga adab. Tapi kalau muridnya melanggar adab, walaupun dia pintar, harus diingatkan. Karena pelanggaran dia nggak mampu, itu bukan pelanggaran. Kemampuan manusia itu kan beda-beda. Misalkan dia nggak hafal, padahal udah serius, jangan dihukum. Tapi orang yang sudah hafal, cerdas, tapi tidak beradab, itulah yang harus diingatkan. Jadi kita menghukum itu karena pelanggaran adab, bukan karena tidak mampu dalam target ilmu. Ya. Yang ada guru itu memotivasi. Kalau melanggar adab baru diingatkan dengan tegas seperti ini, langsung to the point. Ya. Kemudian famada yaqulul Lais, maka apa yang akan dikatakan oleh Lais? Law ra'a hala katsirin min tullabil ilmi fi hadzal 'asr. Seandainya beliau melihat keadaan kebanyakan penuntut ilmu di zaman ini. Dulu saja Imam Lais langsung menegur seperti itu. Apalagi kalau melihat keadaan penuntut ilmu sekarang yang jauh lebih tidak sopan lagi keumumannya. Ya. Maka di sini pentingnya kita belajar adab. Ya. Kemudian di sini di penutup penjelasan kata Syekh atau di sini beliau contohkan ya. Contoh orang yang mendahulukan sesuatu yang tidak penting mengalahkan sesuatu yang penting. Nih contoh ya. Orang yang mendahulukan sesuatu yang tidak penting. Ada seorang penuntut ilmu belajar kitab Waraqat dan Al-Ajurumiyah. Waraqat usul fiqh dan Al-Jurumiyah bahasa Arab. Wa huwa lam yaqra qattu matnan fil adab, dan dia sama sekali tidak pernah belajar adab. Maka dia tidak tahu apa yang seharusnya dari salam dan minta izin. Nggak tahu karena nggak pernah belajar. Maka fatajidu fihi ma huwa khilafu adab. Maka kita akan mendapatinya dia tuh banyak menyelisih adab. Maka misal fa'anta taro, engkau akan melihat sebagian pelajar itu mayati mubasyarah. Ada orang yang langsung datang, kemudian buka pintu tanpa izin. Kemudian berdiri di depan pintu. Ada yang seperti itu. Kemudian di mana ilmu yang dia peroleh kalau dia hanya belajar warokot atau jurumiyah, jika dia tidak belajar adab syariat yang dipakai berulang-ulang setiap sehari dan semalam.
adab sebelum tidur, adab salam, adab makan, adab berpakaian. Makanya Syekh Utsaimin itu nulis kitab Al-Adabul Ashr. 10 adab yang pokok. Itu kalau kita lihat kayak sepele, adab makan, adab tidur, tapi betapa banyak kita sendiri yang melewatkan hal itu. Karena menganggap, wah ini mah enteng. Padahal untuk istiqomah, berdoa sebelum tidur aja susah. Maka selayaknya seorang penuntut ilmu itu yang bagi ayya'rifa talibul ilm. Selayaknya seorang penuntut itu mengetahui yang bagi apa yang selayaknya dia perhatikan, dia pentingkan. Nah, kita harus tahu apa yang harus kita pentingkan dalam tugas kita sebagai hamba. Tugas kita sebagai hamba itu apa? Di antaranya apa? Adab. Kemudian hendaklah kita menempatkannya dalam tempat seharusnya sehingga kita bisa merealisasikan ibadah kepada Allah. Karena jam al-ilmi la yurad li dzati. Ingat nih, ini perkataan yang bagus sekali. Mengumpulkan ilmu bukan dimaksud zatnya. Maksudnya apa? Kita ngumpulin ilmu semata, banyak tahu. Bukan itu intinya. Tapi apa inti dari kita belajar mendapatkan ilmu itu? Litakmili maqamil ubudiyah, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering disampaikan oleh asatid kita, dalam belajar itu jangan sekedar koleksi ilmu. Tapi bagaimana ilmu itu kita pakai sehingga kita lebih beradab. Karena di sini dikatakan ulama itu pewaris para nabi. Dan para ulama itu manusia yang kedudukannya tinggi setelah nabi. Jadi setelah para nabi, manusia itu para ulama itu manusia yang paling tinggi kedudukan. Karena kesempurnaan keadaan mereka terhadap ilmu dalam ibadah. Jadi ilmu itu alat untuk ibadah. Adab alat untuk mendapatkan ilmu. Bahkan dibalik juga, dengan ilmu kita harus bisa beradab. Karena para ulama itu ketika mereka belajar ilmu dan mengumpulkannya, mereka mempraktikannya. Maka sempurnalah keadaan mereka dalam ibadah. Sehingga Allah pun mengangkat derajat mereka di sisi. Allah pun mengangkat derajat mereka di sisinya. Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi umahat yang ingin bertanya silakan ya untuk langsung open mic. Silakan para umahat. Baik, nampaknya kita cukup Ustaz. Baik. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.